Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi seperti biasa bersama Yesin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang lens blur ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini lens blur manual yang saya gunakan waktu itu, perangkatnya Xiaomi 4A ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar double exposure yang pernah saya bilang di video sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan edit ya. Ini sudah di lens blur juga, manual juga. Nah, oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Mari kita langsung masuk saja ke Snapseed. Ya, oke. Di sini kita langsung saja belajar ke exposure ganda, atau kalau teman-teman memakai bahasa Inggris, Snapseed-nya itu double exposure. Kita klik exposure ganda, lalu kita tambah gambar yang ada di bawah gambar tuh, kotak ya, ada tanda plusnya, kita klik. Nah, teman-teman sebelumnya harus sudah download layer ya, bukan layer, maksudnya gambar untuk ditambah ke gambar foto kita di Snapseed. Nah, saya ini di galeri, saya klik album. Saya sudah ngumpulin sebelumnya memang karena buat edit. Nah, dimana ya, ini edit. Oke, saya cari terlebih dahulu. Nah, ini seperti gambar ini. Nah, saat teman-teman sudah tambahkan, teman-teman atur sesukanya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman klik yang di tengah ya, di samping tadi yang upload gambar, lalu teman-teman klik tambahkan. Nah, seperti ini ya. Kalau saya biasa menggunakan tambahkan karena yang hitam tipisnya ini akan menghilang. Nah, cerahkan bisa, tapi saya biasa menggunakan tambahkan. Nah, seperti ini. Kalau maaf. Oke, kita atur terlebih dahulu kira-kira semana enaknya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik checklist. Lalu seperti biasa masuk ke lihat pengeditan ya. Ini sudah sering saya bahas di video sebelumnya ya. Lalu teman-teman klik yang gambar kuas, lalu atur boleh sesudah atau sebelum, tapi lebih mudah yang saya bilang itu sesudah, karena kita tinggal menghilangkan saja yang kira-kira tidak perlu. Misalnya ini dekat mata ya. Nah, terus ini kan banyak banget nih. Kita biar nggak berlebihan. Nah, kita hilangkan sebagian. Oke, mainkan saja imajinasi teman-teman mau seperti apa. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini juga misalnya terlalu banyak. Nah, di sini juga terlalu berlebihan. Oke, teman-teman atur saja. Untuk penambahan gambarnya di Google banyak ya. Ya, teman-teman bisa misalnya contohnya klik percikan api ya, atau cahaya, banyak dah pokoknya. Jangan lupa formatnya PNG ya. Jadi biar dia tuh khusus gitu untuk nambah gambar. Oke, setelah selesai teman-teman bisa klik checklist. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi, misalnya biar lebih bagus tambahkan lagi dong exposure gandanya. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti tadi caranya. Lalu klik galeri.
Teman-teman naruh di mana? Di album download misalnya. Kalau saya di album edit, yang memang saya sudah khususkan disimpan ya di album edit. Nah, seperti ini. Misalnya saya ingin menambahkan bulatan orange ini, kita klik. Nah, lalu seperti biasa tambahkan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Terlalu berlebihan, agak kecil lagi. Kalau sudah, klik checklist, lalu buka seperti biasa, lihat pengeditan dan kita atur kembali. Nah, seperti ini sebelumnya. Lalu saya akan kurangkan di tangannya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa memainkan imajinasi teman-teman ya. Teman-teman bisa mainkan seperti ini. Oke. Nah, oh ini kepencet ya, teman-teman harus lihat lagi, hati-hati. Nah, seperti ini kan tadi kepencet. Oke, terus ditambahkan sisi sedikit seolah-olah cahayanya memantul ke baju si objek. Oh, maaf. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik checklist. Nah, lalu teman-teman bisa lari ke keseimbangan atau kurva bebas, setelah teman-teman tinggal dimainkan di sini suhunya. Nah, seperti ini ya. Lalu bawahnya juga, oke, tinnya 5 aja. Lalu klik checklist. Ya. Lalu teman-teman bisa klik lihat pengeditan, teman-teman atur kembali. Nah, biasanya kalau untuk kayak nambahkan sedikit warna biar kayak memantul gitu, saya tidak langsung ke sesudah, tapi saya sebelum malah. Jadi saya, nah seperti ini, teman-teman bisa lihat ya warna merahnya. Klik mata seperti ini. Nah, ya. Nah, ini seperti ini kan warnanya masih belum kuning. Nah, tambahkan di sini sisa sininya. Nah, seperti ini. Kurang lebih ya. Contohnya saja seperti ini. Karena kalau memang agak lama lebih bagus ya. Cuman karena ini saya hanya memberikan contoh cara menggunakan double exposure. Lalu teman-teman bisa klik checklist. Nah, selanjutnya bila kurang sempurna, teman-teman bisa menggunakan kuas ya untuk penambahannya. Selain menggunakan keseimbangan, bisa menggunakan kuas. Lalu kita klik suhu, misalnya suhunya 10. Nah, ini kan biar warnanya sedikit agak kekuningan juga ya. Jadi kan ada efek pantulan dari cahaya sana misalnya, jadi biar kuningnya juga dapat. Ya, ini hanya contoh saja. Teman-teman kalau lebih sempurna memang akan lebih banyak makan waktu untuk mengeditnya. Nah, ini saya hanya mencontohkan, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, oke. Ya, teman-teman juga bisa lebih gelap lagi. Yang saya bilang bisa menggunakan pencahayaan di minus 0,3. Nah, seperti ini. Ya. Ya, atau teman-teman bisa tambahkan saturasi. Ya, pokoknya teman-teman mainkan saja imajinasi teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Oke, biar lebih keren lagi kita tambahkan pencahayaannya di minus 0,3 tapi di sisi gelap sebelah sini. Oke, belum ya. Nah, sip. Nah, tambahkan minus 0,3 di sini biar ada sisi gelapnya juga. Nah, teman-teman intinya berimajinasi juga ya.
bayangannya sebelah mana, agak dipertebal seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah, klik checklist. Nah, kita akan lihat sebelum dan sesudahnya. Ini sebelumnya, ini sesudah. Ini sebelum, ya. Ini sesudah. Sebelum, sesudah. Itulah cara menggunakan double exposure atau exposure ganda. Dan di YouTube teman-teman bisa cek banyak banget cara menggunakan double exposure atau berkreasi dengan double exposure. Ini hanya contoh simpel dari saya menggunakan Snapseed. Teman-teman bisa praktek langsung ya. Teman-teman juga bisa download tambahan layernya atau tambahan gambarnya di Google dengan klik misalnya percikan api PNG gitu ya. Atau misalnya cahaya matahari PNG. Dan masih banyak ya, pokoknya masih banyak. Ini saya hanya mengedit simple untuk mencontohkan, karena kalau ingin lebih dapat banget ya akan memakan waktu yang banyak. Mungkin cukup sekian, terima kasih dari saya. Next video akan lebih seru lagi, dukung saya terus ya untuk membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.